Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ketut Kartika Pujangga. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Pujangga atau Re. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia menonton video ini dan mengikuti perjalanan ini menuju manusia yang lebih baik. Sebuah perjalanan untuk mengenal diri, memperbaiki hati, dan juga menumbuhkan kebijaksanaan di kehidupan ini. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi ujian bagi banyak orang, termasuk aku pribadi, yaitu cara mengendalikan emosi. Kadang kita marah, kadang kita kecewa, bahkan kita kadang bersedih, namun tidak mengetahui bagaimana cara menenangkan diri sendiri. Padahal belajar tentang ketenangan bukan berarti menahan perasaan, tapi cara mengelola kebijaksanaan agar tidak melukai diri sendiri ataupun orang lain. Di sore hari ini kita akan membahas 4 topik. Topik yang pertama, arti penting mengelola emosi dalam kehidupan sosial. Topik yang kedua, dampak buruk jika emosi itu tidak terkendali. Topik yang ketiga, 5 teknik sederhana untuk menenangkan diri di saat kita sedang marah, kecewa, ataupun bersedih. Topik yang keempat, hubungan antara emosi dan kematangan karakter. Ayo, untuk teman-teman, waktunya kita belajar dan berdiskusi bersama-sama. Topik yang pertama, aku akan membahas arti penting mengelola emosi dalam kehidupan sosial. Emosi adalah bagian alami dari manusia. Marah, sedih, kecewa, ataupun bahagia, itu semua wajar. Yang menjadi masalah bukan emosinya, tapi bagaimana kita menanganinya. Dalam kehidupan sosial, kemampuan mengendalikan emosi adalah bentuk kedewasaan. Kita tidak bisa memilih bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Orang yang mampu mengatur emosi tidak mudah tersulut. Ia mendengarkan sebelum bereaksi, berpikir sebelum berbicara, dan memahami sebelum menilai. Itulah tanda seseorang mulai tumbuh menjadi manusia yang matang. Topik yang kedua, dampak buruk jika emosi tidak terkendali. Emosi yang tidak terkendali akan merusak banyak hal, seperti hubungan, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Ketika kita marah tanpa kendali, kata-kata kita bisa melukai orang lain. Keputusan bisa kita sesali. Bahkan energi positif yang ada di dalam diri kita akan mudah hilang begitu saja. Banyak yang kehilangan, seperti sahabat, pasangan, bahkan kepercayaan diri. Bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak mampu mengendalikan diri di saat emosi. Dan lebih parahnya lagi, emosi yang dipendam dan tidak dikelola juga akan meledak sewaktu-waktu. Maka yang kita butuhkan hari ini bukan menekan perasaan, tetapi mengatur cara menyalurkan dengan tenang dan juga sehat. Topik yang ketiga, 5 teknik sederhana untuk tetap tenang di saat kita marah, kecewa, ataupun sedih. Yang pertama, diam 10 detik sebelum bereaksi. Ketika amarah datang, diamlah sejenak. Tarik napas perlahan-lahan. Hitung sampai 10. Waktu sesingkat itu bisa menyelamatkan kamu dari kata-kata yang mungkin akan kamu sesali. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam dan sadari diri. Tarik napas dalam, rasakan udara masuk dan juga keluar. Sadari bahwa kamu sedang marah, tapi kamu juga punya kendali penuh atas dirimu. Teknik sederhana ini membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan ketegangan tubuh. Yang ketiga, jauhkan diri dari sumber emosi. Kalau situasi terlalu panas, pergi sebentar. Duduk di tempat yang tenang, minum air atau berjalan keluar ruangan. Bukan lari dari masalah, tapi memberi waktu agar pikiran kembali jernih. Yang keempat, ubah fokus pikiran. Alihkan perhatianmu ke hal yang lebih netral.
dengan musik, menulis perasaanmu, atau berbicara dengan orang yang kamu percaya. Mengubah fokus bisa menurunkan intensitas emosi dengan cepat. Yang kelima, belajar memahami, bukan membalas. Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Terkadang orang yang marah bukan karena benci, tapi karena terluka atau tidak dimengerti. Empati membuat hatimu lebih tenang dan pikiranmu akan lebih bijak. Topik yang keempat, hubungan antara emosi dan kematangan karakter. Ketenangan bukan bawaan lahir, ia adalah hasil latihan jiwa. Semakin dewasa seseorang, semakin tenang dia menghadapi situasi yang sulit. Kematangan karakter ditandai dengan kemampuan menahan diri, berpikir panjang, dan tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Orang yang matang secara emosional tidak memendam amarah, tapi juga tidak meluapkan sembarangan. Ia belajar memahami perasaannya sendiri, dan itu yang membuatnya kuat. Mengendalikan emosi bukan berarti kamu lemah. Justru disitulah letak kekuatan yang sebenarnya, karena kamu memilih kedamaian di atas kemarahan. Teman-teman, hidup ini penuh situasi yang bisa memancing emosi. Tapi setiap kali kamu berhasil menenangkan diri, kamu sedang melatih dirimu menjadi yang lebih kuat. Ingatlah, orang bijak bukan yang tidak pernah marah, tapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Mulailah belajar tenang, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena dari ketenangan lahir kebahagiaan dan kedewasaan sejati. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton konten ini. Salam damai. Jangan lupa saling berdiskusi di kolom komentar, di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kemenangan melawan diri sendiri adalah kemenangan yang terbesar di dalam kehidupan. Bye-bye.